Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini berjumpa lagi dengan Umi Liva, ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Umi Liva. Khususnya kita di sini akan membahas tentang yaitu rezeki atau kegundahan, kegalauan, kesumpekan di antara sahabat-sahabat di luaran sana khususnya. Semoga dengan adanya video ini, Umi membuat video ini nantinya bisa diambil hikmah buat kita semua, khususnya yang selama ini udah datang kepada Umi untuk curhat berbagai macam masalah, berbagai macam kendala hidup, khususnya yaitu menyangkut tentang rezeki. Sebelum kita bahas tentang rezeki ini, semoga teman-teman di luaran sana saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun, selalu dijaga oleh Allah, selalu taat akan perintah-perintahnya Allah. Yang dalam keadaan sakit semoga disehatkan oleh Allah, yang posisinya saat ini dalam keadaan kena ujian dari Allah, musibah dari Allah, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Yang saat ini posisinya juga dalam keadaan bangkrut usahanya, semoga tetap tawakal kepada Allah bahwa semua permasalahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Umi di sini untuk membuat video ini, selain kita juga berbincang nyantai, juga di sini Umi banyak sekali keluh kesah mendengarkan dari sahabat-sahabat yang selama ini datang ke pondok, khususnya baik yang posisinya menyantri, baik posisinya yang memang datang langsung ke sini cuman ingin bertemu dengan Umi. Ya, setelah ketemu dengan Umi, berbagai macam masalah, musibah di situ bisa dilontarkan. Semoga dengan hadirnya diri Umi ini yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini bisa membuat teman-teman di luaran sana menjadi, saat datang itu menjadi nyaman. Saat ada masalahnya bisa terselesaikan. Semua datang dari Allah, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Umi tidak ada tujuan dan visi misi apapun kecuali kita sama-sama berbagi sesama makhluk Allah, sesama ciptaan Allah. Satu hal yang sering Umi dapatkan dari tempat curhat, dari tempat berkeluh kesahnya para sahabat di luaran sana, khususnya begini, Umi, bagaimana hidup saya banyak masalah, mencari rezeki susah, mencari pekerjaan susah, saya dipecat dari pekerjaan, bahkan anak saya mau sekolah pun gak ada biaya, besok yang mau dimakan pun gak ada biaya. Bagaimana solusinya? Hutang banyak, hutang menumpuk, usaha bangkrut, dipecat oleh perusahaan, dipecat oleh majikan, apalagi saat ini posisinya sedang melanda kita semua, yaitu adanya corona. Nah, di situ tentu banyak sekali dari sahabat-sahabat yang hidupnya banyak mengeluh gitu. Apakah dengan mengeluh itu akan menyelesaikan masalah? Kalau kita bisanya hanya mengeluh, itu semua tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Alasannya seperti itu, sahabatku. Boleh kita curhat, ya, boleh kita berbagi sama sahabat, sama saudara, sama teman. Tapi yang perlu kita ingat, curhat yang terbaik, curhat yang paling membuat kita nyaman, curhat yang paling bisa dimengerti dan langsung ditanggapi itu hanyalah curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena curhat, sebaik-baiknya tempat curhat, sebaik-baiknya tempat mengadu, sebaik-baiknya tempat kita untuk berbagi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi curhat kita sama Umi, ya, Umi tidak bisa menjaga amanah sehingga bocor. Bisa jadi curhat sama saudara sehingga saudara tidak bisa menjaga amanah, maka curhatnya akan bocor. Ya, kalau dia baik, dia akan menjadi tempatmu untuk dinasehati, akan menjadi tempatmu untuk berbagi. Tapi kalau andai kata bukannya berprasangka buruk, ya, karena banyak sekali juga yang dijadikan tempat curhat kita itu malah memanfaatkan keadaan kita. Maka sebaik-baik tempat curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku,
Sebenarnya dari pokok permasalahan itu, kunci utama adalah keberkahan dalam hidup. Hilangnya rezeki, hilangnya apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu adalah kuncinya adalah di keberkahan hidup. Kalau memang yang awalnya sama Allah dikasih rezeki banyak, melimpah ruah, tiba-tiba sama Allah diambil dengan begitu saja, lalu menyeluh, hutangnya banyak, hutangnya miliaran, bahkan udah untuk membayar pun udah semua udah terjual. Pastilah di situ kalau di hati kita tidak ada Allah, maka kita di situ akan pusing bagaimana menyelesaikan. Tapi kalau di hati kita, di jiwa kita ada Allah, ada Rasulullah, kita tidak pernah jauh dari Allah, maka semua itu udah biasa aja. Ini datangnya dari Allah, maka kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, bagaimana sih menanggapi agar hidup kita itu berkah, agar rezeki kita itu terus mengalir? Rezeki tidak harus berupa dengan harta, rezeki bisa juga dari keluarga, anak juga termasuk bagian dari rezeki yang dititipkan oleh Allah. Orang tua, ya, itu juga bagian dari keberkahan hidup kita. Nah, kuncinya di sini. Kalau hidupmu ingin berkah, kalau hidupmu ingin bahagia, kalau hari-harimu ingin selalu menikmati kebahagiaan itu, apakah satu pertanyaannya yang diperintahkan oleh Allah udah kamu jalani? Oh udah Mi, misalnya. Apa aja yang diperintahkan oleh Allah? Banyak. Contoh, salah satunya kebahagiaan hidup itu kuncinya ada di keberkahan hidup. Dan bagaimana caranya agar hidup kita itu berkah, sahabatku? Maka di situ ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang utama yaitu sholat. Sudahkah kamu menjalankan sholat? Sudahkah kamu menjalankan ibadah yang diperintah oleh Allah? Dan sholat adalah tiang agama. Otomatis kalau tiangnya kokoh, berbagai macam masalah apapun yang akan dihadapi tidak akan pernah runtuh, karena dengan kekuatan ibadah sholat. Oh, lalu dijawablah, sudah Mi, saya udah melakukan sholat, tapi tetap aja hutang saya masih banyak, hidup saya masih tetap sumpek, hidup saya masih gak karu-karuan, gak jelas, bahkan saya udah pontang-panting cari pekerjaan kesana kemarin, tetap aja gak ada solusi Mi. Masih puyeng saya, udah mana keluarga saya diuji sakit, istri saya udah di rumah sakit, mengeluarkan biaya yang banyak, padahal saya udah melakukan sholat Mi. Kayak gitu. Oke, kamu udah melakukan sholat. Apakah kamu udah menjalankan sholat yang benar? Bagaimana sholat yang benar itu? Salah satunya, kita ada tahapan-tahapan untuk berhadapan dengan Allah. Seperti halnya kita saat mau bertamu kepada orang, tidak mungkin kan tiba-tiba kita datang tanpa akhlak. Begitu pula datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah harus ada tahapan. Terutama kepada sesama manusia aja kita harus punya akhlak, punya adab, apalagi ini datang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aja lah. Dengan cara apa? Oke, ya. Sholat sudah. Apakah sebelum kamu melaksanakan sholat itu, satu, wudukmu udah benar ya? Kalau wudukmu udah benar, cara-cara wudukmu udah benar, apakah itu perlu dipertanyakan dulu hal-hal yang kecil? Wuduk dulu ya, wudukmu dengan benar, bacaan wudukmu udah benar, apakah itu udah dilakukan? Kalau memang udah, oke, udah Mi, saya wuduknya udah benar, udah baik menurut saya ya, bacaan-bacaan saya pun juga udah sesuai, baik, sholatnya pun saya juga udah benar. Yang perlu saya pertanyakan lagi di sini, apakah sholatmu kamu lakukan sendiri atau berjamaah? Kalau dilakukan dengan kamu sholat sendiri, maka di situ belum tentu sholatmu yang sendiri itu bisa diterima oleh Allah. Kenapa Allah menganjurkan agar kita bisa sholat berjamaah? Maka diusahakan untuk sholat berjamaah, khususnya yang dekat masjid, ya sholatlah berjamaah ya. Atau kamu menjadi imam di rumah atau dengan anakmu, usahakan untuk sholat berjamaah agar doa-doamu diterima. Udah Mi, saya udah melakukan, wudhunya udah benar, bacaannya udah benar ya, sholatnya udah berjamaah, udah dijalankan. Oke,
Tapi masih tetap aja hidup saya kayak gitu, nggak ada perubahan. Masih hidup saya sumpek, hutang banyak masalah, masih tetap nggak ada perubahan nih. Oke. Satu, yang penting kamu udah berusaha. Dua, kamu udah ikhtiar. Lalu kamu datanglah kepada Allah. Tapi datang kepada Allah harus dengan adab. Datang kepada Allah harus dengan cara baik. Kita jangan tiba-tiba, kita sholat blek, tiba-tiba minta. Tidak seperti itu, sahabat. Maka agar doamu diijabah oleh Allah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sholat udah baik, wudhu udah baik, bacaannya udah baik, oke, udah di jalan. Bahkan udah sholat jamaah, tapi tetap aja masih humpak, masih susah. Maka di situ sholat 5 waktumu udah terlaksana. Kalau masih tetap aja seperti itu, maka tambahilah sholatmu. Lakukanlah sholatmu dengan menambahi sholat sunnah. Sholat sunnah apa, Mi? Sholat sunnah yang diperintahkan oleh Allah, seperti halnya ba'diyah, qobliyah, ya. Jangan cuma setengah-setengah. Sholat duha itu sangat penting sekali untuk rizki, ya, untuk keberkahan hidup. Kuncinya di sholat duha. Jangan malas, ya, jangan malas kalau memang hidupmu ingin berubah, hidupmu ingin mendapatkan suatu keberkahan. Apa yang kamu mau, Allah sesuai prasangka hambamu. Kalau prasangkamu baik kepada Allah, maka Allah sesuai prasangka hambanya, apapun akan dikasihkan sama Allah. Jangankan cuma rezeki yang berupa harta, jangankan hutangmu yang miliaran tidak akan lunas, pasti lunas. Lebih dari itu pun kalau prasangkamu baik kepada Allah, pasti akan dikasihkan. Baik, saya wudhu sudah, sholat sudah, bacaannya baik, sholat jamaah sudah, tapi masih tetap aja sudah melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, di sini Umi pertanyakan lagi, apakah waktu kamu sholat udah berdoa kepada Allah? Sudah, Mi, saya udah berdoa. Nah, untuk melakukan doa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan rezeki Allah dari berbagai macam arah, ya Allah, dari atas bumi, ya Allah, dari bawah bumi, ya Allah, keluarkan, ya Allah, dari dalam bumi, dari atas langit, ya Allah, keluarkan, ya Allah, jadikan rezeki yang barokah. Itu doa di saat kita sholat duha, ada doanya di situ, ya. Apabila rezekiku masih haram, maka halalkan, ya Allah. Apabila rezekiku masih jauh, dekatkan, ya Allah. Itu adalah doa di saat waktu duha. Kita berdoa kepada Allah. Tapi tetap aja, Umi, doa saya belum diijabah sama Allah. Baik, Umi akan bertanya satu kali lagi. Kita kembali lagi kepada akhlak. Di saat kita mau datang kepada Allah, maka utamakan akhlak. Jangan tiba-tiba, setelah sholat glek. Oke, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tetap aja tidak diijabah. Yang perlu Umi pertanyakan lagi di sini, apakah waktu kamu datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, di situ ada tahapannya juga, sahabat. Lakukan wirid. Sebelum berdoa, minta kepada Allah, wiridlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baca wirid sebanyak-banyaknya, ya. Sebelum datang kepada Allah, ibarat kata saya mau datang ke rumah saudara, bawa oleh-oleh. Ini oleh-oleh saya berupa, ibarat kata kita datang kepada Allah, bawa oleh-oleh sama Allah. Bawa oleh-oleh, kulon nuwun dengan baik secara wudhu, kulon nuwun, ya, secara akhlak, oke, dimasukkan sama orang yang bertamu sama kita. Habis itu mengenalkan diri, datang dengan keadaan sholat dalam keadaan tataannya, bacaannya baik, sholat sunnahnya udah, ya, wiridnya udah. Habis itu barulah kita berdoa kepada Allah. Di situ ada tahapan-tahapannya, sahabatku semua. Apakah Allah tidak akan punya belas kasihan? Allah sangat kasihan kepada hambanya, apalagi hamba yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Di situ kita tata hati kita, berusaha ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas dengan apapun yang udah kamu berikan kepadaku, ujian apapun yang udah kamu berikan kepadaku. Ya Allah, di hatiku ada Engkau, di hatiku ada Allah yang selalu membolak-balikan hati hambanya. Maka aku berlindung kepada Allah, aku bersujud kepada Allah. Tidak ada yang aku ragukan di dalam dunia ini kecuali kepadamu, ya Allah. Maka berilah aku kekuatan, rezeki itu semua milikmu. Dunia ini adalah milikmu. Saudara, anak, orang tua adalah milikmu.
maka semuanya aku kembalikan kepadamu. Begitu cara berdoanya. Kalau sholatmu udah, sholat sunnahmu udah, wiridmu udah dengan cara baik ya, sholat yang diperintahkan oleh Allah udah, lalu masih tetap aja seperti itu, tidak berhenti di situ sahabatku, tidak berhenti di situ. Kita tetap ikhtiar sampai benar-benar Allah punya belas kasihan kepada kita. Dengan cara apa? Oke, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Ingat, carilah celah-celah di mana Allah sangat cinta kepada hambanya. Bagaimana caranya? Allah begitu cinta kepada hambanya. Nah, di situ ada satu sisi, di saat kita kekurangan, di saat kita tidak punya apa-apa, tapi di situ kita masih mampu untuk bersedekah. Sedekah tidak harus dengan materi, sedekah tidak harus dengan harta. Ingat, dengan kata-kata yang indah kepada saudara kita yang dalam keadaan kesusahan, itu adalah suatu bagian dari sedekah. Sedekah tidak harus dengan cara, oh aku memberikan emas, ini adalah sedekah untuk membahagiakan saudaramu. Bukan sahabatku. Di saat saudaramu dalam keadaan ada masalah, di situ tanpa saudara, tanpa siapa-siapa, kamu datang dengan senyuman, di situ membuat orang lain bahagia. Itu adalah juga bagian dari sedekah. Hal-hal yang seperti inilah yang sering kita lupakan. Hal-hal yang seperti inilah yang membuat kita itu jauh dari Allah sebenarnya. Maka dari itu, kalau ingin hidupmu berkah, kalau ingin hidupmu bahagia di dunia dan akhirat, maka ikuti apa yang udah diperintahkan oleh Allah. Hal sekecil apapun, kalau Allah udah memerintahkan, berarti itu manfaatnya sangat luar biasa. Tuh, kalau udah sedekah udah, sholat udah, wudhu udah, bahkan sholat sunnah udah, masih tetap aja seperti itu. Ada satu hal lagi yang sangat dicintai oleh Allah, dan ini sangat dianjurkan oleh Allah agar kita umatnya Nabi besar Muhammad SAW gemar untuk melakukan. Apa itu Umi? Oke, Umi jelaskan lagi di sini. Agar hidupmu tidak sumpek, agar hutang-hutangmu cepat lunas, agar hutang-hutangmu bisa cepat selesai, agar kamu yang saat ini tidak punya pekerjaan, Allah cepat kasih pekerjaan dengan kerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram, bukan pekerjaan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dengan cara apa? Gemarlah untuk silaturahim. Silaturahim sama siapa? Gak usah jauh-jauh dulu, terutama kepada tetanggamu, kepada kanan kirimu. Karena apa? Di balik silaturahim itu mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, yang tidak tampak oleh mata kita. Orang yang gemar silaturahim, orang yang senang silaturahim, orang yang senang membahagiakan orang lain, di situ para malaikat Allah sangat suka sekali. Dan di saat kita udah dicintai oleh para malaikat Allah, kemana kita diikuti, maka disitulah malaikat akan mendoakan kita. Ya Rabb, ini hambamu ya Allah, ini hambamu ya Allah. Di tengah malam dia bersujud kepadamu, meminta kepadamu. Wudhunya udah terlaksana dengan baik, sholatnya udah terlaksana dengan baik. Ya Allah, ini orang gemar silaturahim ya Allah. Maka berilah keberkahan hidupnya, maka berilah dia kebahagiaan dalam hidupnya ya Allah. Berilah rezeki yang melimpah ruah ya Allah, yang tidak pernah ada habisnya. Banyak kunci-kunci yang sering kita tidak pernah mau memahami. Sebenarnya tahu, tapi kita berat untuk melakukan karena masih gengsi, karena kita masih malu untuk melakukan itu semua. Kalau udah semua merasa kita udah selesai, maka kita balikkanlah kepada diri kita. Apa sebenarnya yang kurang pada diri kita sehingga Allah tidak memberikan apa yang seharusnya Allah berikan? Kenapa begitu sulit saya dibanding yang lain ya Allah? Salah apa saya? Jangan kita sibuk dengan mencari kekurangan orang lain sehingga kita lupa dengan kekurangan diri kita sendiri, sahabatku. Maka kalau memang hidup kita ingin berkah, hidup kita ingin selalu bahagia, kebahagiaan letaknya ada pada hati kita. Kalau hati kita udah benar-benar bahagia, kita mau diberikan seperti apapun, kita tetap bahagia, kita tetap senang. Karena ya, pasti semua orang udah tahu, dan perlu diingat juga, Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan Allah akan memberikan ujian kepada orang yang mampu. Allah lebih tahu daripada diri kita. Kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan pernah memberikan ujian itu kepada kita. Kenapa Allah memberikan ujian itu kepada kita? Karena Allah tahu kamulah yang mampu, kamulah yang bisa melewati semua ini. Dari situ Allah memilih engkau untuk menanggung ujian dan beban itu. Di situ kita semua kembali kepada Allah, sahabat.
Kalau sedekah udah kita lakukan, silaturahim udah kita lakukan, maka masih tetap aja seperti itu. Kita pelajari lagi, apa yang kurang dari hidup saya ya Allah, sehingga engkau masih tetap seperti ini ya Allah. Apa yang kurang? Koreksi diri lagi. Ya Allah, ada satu hal yang Allah perintahkan, itu belum saya jalani, yaitu puasa. Kita bisa puasa sunnah ya. Dengan berpuasa kita bisa melawan hawa nafsu kita. Nafsu banyak hal ya. Nafsu menggunjing orang itu adalah hawa nafsu. Nafsu untuk berprasangka kepada orang itu juga bagian dari hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengendalikan? Yaitu dengan puasa. Puasa bukan cuma lidah kita. Puasa bukan cuma menahan lapar, tapi berpuasa untuk menahan semuanya. Sehingga Allah menganjurkan untuk berpuasa. Kalau di luar bulan puasa Ramadan, banyak puasa sunnah yang harus kita jalankan. Puasa sunnah hari Senin dan Kamis ya. Puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jalankan itu semua agar hidupmu selalu berkah. Maka kita jangan selalu menyalahkan Allah. Ya Allah, aku ini kenapa kamu tidak adil ya Allah, saya udah begini, saya begini. Allah tidak akan sejahat itu kepada hambanya. Di saat kita diberi ujian, karena itu Allah sayang. Kalau kamu tidak ditegur seperti itu, kalau kamu tidak disentil seperti itu, kapan kamu akan ingat kepada Allah? Allah punya tujuan yang indah, tapi terkadang kita sendiri yang tidak mau introspeksi diri. Kita selalu egois, kita selalu bangga diri, kita selalu menyombongkan diri. Ya Allah, kita selalu menyombongkan diri, tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita gengsi, Masya Allah. Sedang kita sebagai hamba, sebagai manusia, tempatnya salah dan dosa. Sebaik-baik manusia apabila hari ini dan hari esok itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Allah tidak akan pernah memandang hari kemarin kamu seperti apa. Yang Allah pandang adalah detik ini, hari ini, saat ini, seperti apa dirimu. Karena apa? Di detik-detik hari ini bisa jadi malaikat Israel dalam keadaan menjemputmu. Dan disitulah sebenarnya ketentuan di akhir hidupmu. Kamu akan menjadi orang yang di hadapan Allah itu adalah orang yang baik, matinya dalam keadaan baik, atau kamu akan ditentukan hari itu juga, detik itu juga kamu ditentukan dalam keadaan matinya mati dalam keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, tentang hidup berkah, tentang rezeki yang melimpah, tentang rezeki yang tidak pernah ada habisnya. Bagaimana caranya? Di situ ada kunci-kuncinya yang udah saya sebutkan satu persatu. Dan itu masih banyak lagi yang perlu kita pelajari. Maka belajar. Ayo saya dan sahabat-sahabatku di luar sana, pecinta Umi Lifah official yang selama ini sangat mencintai, mengikuti setiap acara demi acara yang Umi tayangkan di channel Umi. Ayo kita bareng-bareng belajar. Saya sendiri bukan orang yang baik. Saya sendiri bukan orang yang tidak pernah punya salah. Sama, saya orang yang buruk, orang yang cuma berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sahabatku, semoga apa yang Umi sampaikan ini bisa diambil hikmah untuk kita semua, bisa diambil pelajaran buat kita semua. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Allah kasih apa? Nikmati. Terima dengan lapang dada, terima dengan senang hati. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Allah sangat cinta kepada hambanya. Maka kalau kita udah bisa menanamkan itu semua, insya Allah hidupmu akan berkah, hidupmu akan selalu bahagia. Apapun, walaupun Allah akan membenturkan kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati. Maka Guru Umi pernah berpesan, Dok, di saat Allah memberikan kenikmatan kepadamu, kamu terimalah dengan senang hati. Begitu pula di saat Allah memberikan sesuatu hidangan yang sangat tidak mengenakan hati kepadamu, maka kamu terimalah dengan senang hati. Kamu terimalah dengan lapang dada. Kamu jangan memberontak apa keputusan Allah. Jangan memilih-milih. Kalau kamu mau memilih-milih, hanya mau enaknya siapa saja, kamu siapa di hadapan Allah? Kamu siapa sehingga kamu mau dan berani untuk menawar Allah? Sedang kamu sendiri apa yang diperintahkan Allah tidak kamu kerjakan, tidak kamu laksanakan. Kata guru saya, wahai anakku, wahai putriku yang aku didik, agar kamu nanti bisa bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apapun yang diberikan oleh Allah,
kesenangan, kebahagiaan. Selagi kamu tidak melanggar dari syariat, maka ambillah, sambutlah, dan nikmatilah, agar hidupmu tidak sia-sia. Begitulah sahabatku, pesan dari saya. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga dibimbing oleh seorang guru, terus belajar untuk menjadi lebih baik. Begitu pula apa yang dibimbingkan oleh guru saya bagi untuk sahabat-sahabatku semua. Mungkin yang datang ke pondok selama ini kesulitan untuk tidak bisa berjumpa dengan Umi dari jauh-jauh, kadang dengan kesibukan Umi. Siapa tahu dengan adanya video ini bisa sama-sama belajar. Saya belajar, saudaraku semua di luar sana juga belajar bareng-bareng. Begitu saja, insyaallah Umi akhiri dulu. Kita sambung lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.